Assalamualaikum. Jadi gua kena hack. Ini video sebenarnya udah mau dibikin dari dulu, cuma gara-gara lagi musim lato-lato, otomatis suaranya pasti bakal masuk ke dalam video, kecuali lu bikinnya tengah malam kayak sekarang. Jadi karena ini sekarang udah nggak musim, udah gitu lu bikin tengah malam. So, let's do this. Gue mulai internetan dari tahun 2026. 26, salah. Dari perjalanan gue internetan 2006, baru kali ini gue ngerasain kena serangan hacker. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Sekelas instansi pemerintahan, perbankan, stasiun televisi, bahkan Jagat Review, kemudian Linus Tech Tips aja bisa kena hack. 23, one of YouTube's largest creators, Linus Tech Tips. Apalagi orang kayak gue gitu kan. Ya inilah cerita tentang pengalaman gue kena hack. Di penghujung tahun 2022, gue beli tab buat desain. Ya siapa tahu bisa nambah-nambahin cuan gitu kan. Pilihannya adalah S6 Lite karena di sini speknya cukup mumpuni, harganya juga udah miring, sama yang paling penting itu udah mendukung fitur pressure sensitivity dan udah disertain stylusnya juga. Karena ini adalah barang second, berarti hal yang harus gue cek pertama kali adalah fungsinya yang masih normal, dan yang gak kalah penting yaitu memastikan pemilik sebelumnya itu udah nge-logout akun device-nya, terutama buat produk Samsung sama Apple. Karena kalau nggak di-logout, device-nya pasti bakal bermasalah. Karena ini kan sifatnya mau coba-coba dulu ya, belajar desain lewat tab, dan otomatis aplikasinya juga masih aplikasi coba-coba. Rasanya sayang aja gitu kalau ngeluarin duit buat ngebuka fitur-fiturnya, sementara nanti ujung-ujungnya aplikasinya nggak kepake. Makanya di sini yang gue lakukan adalah gue download APK modifikasi yang fitur-fiturnya udah kebuka. Baru nanti kalau dirasa aplikasinya enak buat dipakai, gue download versi berbayar. Ini terdengar cara yang curang tapi ya realistis. Selanjutnya gue coba cari di Google, buka situs APK Mode-nya, tiba-tiba ada notifikasi kalau APK-nya sudah terdownload. Pas waktu gue klik, yakin mau menginstal aplikasi ini karena aplikasi ini berbahaya bla 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 bla. Ya gue sih pilih iya. Karena aplikasi mod itu kan pasti bakal terbaca sebagai aplikasi yang berbahaya. Di sini gue nggak curiga, padahal agak aneh karena gue belum klik download, kok tiba-tiba APK-nya udah terdownload. Makanya gue kemudian klik download lagi, baru nongol APK desainnya. Jadi itu APK yang pertama APK apaan? Nah inilah masalahnya, karena sebenarnya aplikasi yang pertama kali gue download dan gue install itu adalah aplikasinya si hacker. Pengalaman penggunaan tabnya sih nggak ada masalah, cuma pas waktu beberapa hari kemudian di handphone gue muncul notifikasi kalau gue masuk ke IG melalui device lain. Ya gue sih nggak masalah karena gue pikir masuk melalui tab gue. Tapi pas waktu gue cek pemberitahuannya, ini masuknya lewat Windows. Tempatnya tuh bukan di Jakarta. Beberapa jam kemudian tiba-tiba ada notifikasi kiriman gue di like oleh seseorang. Wah tumben banget kan, gue nggak ngirimin reels, gue nggak ngirimin postingan, tiba-tiba ada orang nge-like postingan gue. Berarti kan ini orang lagi kepo. Pas waktu gue lihat ternyata postingan cryptocurrency. Ini udah jelas bukan gue yang ngirimin kan. Berarti ini ada indikasi kalau gue kena serangan hacker. Pas waktu gue cek di Twitter lebih aneh lagi. Sama sih sebenarnya ya, ada pemberitahuan masuk, ada tweet tentang cryptocurrency, cuma yang paling gak enak itu di bagian like-nya. Di bagian like-nya ada beberapa postingan pornografi. Buseng, ini gimana kalau orang lain ngelihat ya? Nah, hal pertama yang kita lakukan ketika kita terindikasi kena serangan hacker yaitu 1. Pastikan device kita bersih. Jadi siang itu gue langsung diagnosa komputer gue, termasuk tab dan juga handphone, apakah di situ ada aplikasi berbahaya, apakah ada ransomware dan sebagainya, dan ternyata memang ada di tab gue. Jadi di situ ada aplikasi hantu yang nggak kelihatan icon dan juga nggak kelihatan namanya. Tapi kok bisa tahu? Caranya adalah kita buka settingan, menu aplikasi, dan kita scroll paling bawah, itu ada semacam kayak spasi atau celah. Itu tuh sebenarnya ada aplikasinya, nggak kelihatan nama dan ikonnya. Itu langsung buru-buru kita hapus karena itu sebenarnya adalah agen dari si hackernya itu. Setelah itu gue pastikan laptop dan HP gue juga bersih dari semacam tadi, dan kita masuk ke tahap yang kedua. Tapi kalau semisalnya ini terjadi sama kalian dan kalian nggak yakin device kalian udah bersih atau belum, ya mau nggak mau
diinstal ulang. Tahap kedua, kembalikan akun kita. Kalau semisalnya akun kita masih bisa diakses, langsung ganti password, abis itu logout semua device yang masih nyangkut, dan kalau ada postingan yang aneh-aneh segera dihapus, ada pesan yang aneh-aneh juga langsung kita blokir, langsung kita hapus. Nah, masalahnya adalah kalau sampai si hackernya itu udah keburu ngeganti password kita. Yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu mereka bikin akun baru, abis itu mereka ceritakan pengalaman kalau akun yang dia yang satunya lagi atau akun yang aslinya itu dihack sama orang dan minta untuk dikembalikan. Cara ini mungkin berhasil kalau semisalnya dilakukan oleh orang-orang terkenal, tapi kalau orang-orang kayak kita, ya mau nggak mau mungkin ngikhlasin kali ya. Nah, untungnya untuk Instagram dan Twitter gue itu masih bisa dikembalikan. Tapi untuk Twitter ya tetap gue ikhlasin. Dan bahkan gue hapus Twitternya karena udah terlanjur aneh-aneh. Jadi gue bikin Twitter yang baru. Ada nggak cara yang efektif untuk menghindari hacker? Jawabannya nggak ada cara 100% efektif untuk menghindari hacker. Tetapi seenggaknya ada dua antisipasi yang bisa dilakukan untuk menghindari serangan mereka. Yang pertama, yaitu pastikan kita nggak ngeklik atau ngedownload dari sembarang tempat. Contoh yang paling populer itu biasanya mereka mengirimkan pesan yang bombastis lah. Selamat, Anda memenangkan hadiah sekian. Atau ATM Anda sebentar lagi terblokir. Silakan klik di bawah ini untuk membuka blokirnya. Atau di bawah ini ada foto wisuda kamu. Silakan download. Tapi extensionnya APK gitu kan. Ya intinya sekarang kalau kita mau ngeklik apa-apa tuh harus hati-hati dulu. Ngelihat pesan baru yang bombastis kayak gitu ya kita harus cek dulu apakah ini hoax atau fakta. Kemudian kalau kita mau ngeklik tautan, apakah ini tautan phishing atau tautan beneran. Luangkan waktu beberapa menit, ini bener atau enggak informasinya. Cara kedua, antisipasi serangan hacker yaitu menggunakan two-factor authentication atau multi-factor authentication. Jadi ini sederhananya adalah kalau kita mau masuk akun, maka harus ada verifikasi terlebih dahulu, nggak cuma sekedar masukin password doang. Hal ini berguna supaya kalau ada orang lain yang udah nebak passwordnya, seenggaknya harus konfirmasi ke handphone kita dulu, harus kita klik yes dulu gitu. Kalau itu adalah benar dari kita. Hacker sekarang itu berbeda cara kerjanya dengan hacker zaman dulu, yang mana cara kerja mereka yaitu menebak karakter yang ada di password kita. Semakin mudah karakter yang ada di password kita, semakin gampang ditebaknya. Semakin sulit, ya semakin sulit pula ditebak sama mereka. Tapi cara kerjanya sekarang itu jauh lebih efisien. Mereka cuma tinggal ngirimin ransomware atau hack tool atau aplikasi jebakan mereka, yang kemudian ketika berjalan di device kita, semua data-data kita langsung terkirim ke device-nya mereka. Bahkan yang lebih buruk lagi, device kita juga bisa akhirnya dikendalikan dari jarak jauh. Makanya hacker sekarang tanpa harus mengetahui password kita, mereka udah bisa langsung mengakses sosial media kita. Dari kejadian ini gue sadar bahwa data kita tuh penting banget dan harus kita jaga. Ada orang-orang di luar sana yang mencoba untuk mencari celah mengambil data kita. Entah itu tujuannya untuk mengambil uang, entah itu mau berpura-pura menjadi kita, entah itu dendam kah, entah itu cuma mau kepo atau mau jadi Robin Hood. Ya terserah lah apapun itu, tapi yang jelas gue nggak mau data gue diambil sama orang lain. Itulah kenapa gue jadi harus lebih berhati-hati lagi buat kedepannya. Sekian video gua kali ini, dan sekian terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua acungi jempol karena udah nonton video yang unfaedah. Semoga kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang gua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi gua nggak janji kapan kirim video lagi. Assalamualaikum. Nih gua tengah malam syuting di sekolah. Sekarang jam 1:46. Ngapain jam segini di sekolah?